Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video aksi nyata tentang budaya positif pada modul 1.4.A.9. Kegiatan ini kami lakukan di SDN 03 Stali. Langkah awal yang saya lakukan yaitu membuat perencanaan. Kemudian dengan perencanaan itu saya sampaikan kepada kepala sekolah beserta rekan-rekan guru untuk memilih jadwal yang tepat untuk kami lakukan aksi nyata ini secara bersama. Pada awal kegiatan saya memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari aksi nyata yang kami lakukan pada saat ini kepada Dewan Guru. Sebelum memasuki materi, guru-guru diminta untuk mengerjakan pretest sebagai langkah awal dalam mengukur pengetahuan guru tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini merupakan hasil pretest untuk budaya positif yang dilakukan melalui Google Form. Pertama, sekolah itu sebagai tempat pembentukan karakter. Jadi, mari kita mengingat kembali apa sih makna pendidikan dari bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi berdasarkan buku pertama pendidikan seri 1 halaman 20 dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi. Jadi tujuan pertama awal untuk pendidikan adalah kita membentuk karakter anak-anak sesuai kodratnya. Dan sekarang kembali yaitu keyakinan kelas. Yang mana yang sering kita lakukan? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Kan? Apa sih perbedaannya? Tindakan terhadap satu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Kemudian hukuman itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau anak-anak melakukan ini, pasti nanti hukumannya ini kan seperti itu. Peraturan menuntun seorang murid jika melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman yang nantinya akan bermuara pada konsekuensi sebab akibat. Jadi dalam kurikulum Merdeka kita menerapkan budaya positif, kita berusaha untuk menghilangkan hukuman. Apa sih perbedaan hukuman ataupun sanksi? Kan? Hukuman itu artinya kita memberikan sanksi yang tidak berkaitan atau tidak membangun anak-anak. Jadi tidak berkaitan langsung. Misalnya anak-anak terlambat 10 menit, lalu kita suruh dia berkeliling lapangan basket atau lapangan sekolah. Tapi hukuman atau sanksi itu bisa bernilai positif jika sesuai. Seandainya kalau guru olahraga yang melakukannya sama-sama keliling lapangan terlambat, tapi kalau guru olahraga itu untuk mendisiplinkan sesuai dengan materinya. Kalau kita guru kelas kan terlambat 10 menit, kalau kita suruh keliling kan tidak sesuai. Berikut merupakan penyampaian materi tentang perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita tahu dulu persepsi kita, mindset kita bahwa kita harus menyamakan siswa harus pintar semuanya, harus bisa 100 dapat matematika segala macam. Tetapi dengan teori kontrol kita memandang bahwa siswa itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan dapat kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau dengan teori kontrol kita tidak harus berusaha memahami, kita tidak harus berpandangan sama dengan orang lain. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha paham tentang siswa ini, memahami siswa. Oke, itu sekilas tentang stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang tadi kan ada hukuman kan, kemudian yang sanksi itu kita untuk mendisiplinkan. Nah, jadi untuk mendisiplinkan anak-anak kita harus sesuaikan
Kalau dia tidak sesuai, nanti dia termasuk dalam hukuman. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kalau kita menyuruh anak-anak disiplin, ya pasti yang pertama di benak terbayang di benak kita, yang pertama anak itu harus tertib semuanya kan, baru nampak disiplin. Kemudian teratur, tertib, teratur, disiplin, dia pandangan kita ya dulu kan. Kemudian patuh, anak dia patuh, tidak melawan, padahal mungkin dalam hatinya melawan kali ini. Kemudian hukuman. Jadi kalau dia tidak disiplin, tidak tertib, tidak teratur, tidak patuh, maka kita menjatuhkan hukuman. Jadi Bapak Ibu, belajar dengan disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan jika perlu itu tidak kita lakukan. Kembali lagi ke pandangan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, justru harus ada disiplin yang kuat. Ini yang menentukan di platform Merdeka Belajar. Harus ada disiplin yang kuat. Untuk disiplin itu bersifat self-disiplin, untuk kita sendiri yang melakukan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan pendidikan itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Kemerdekaan akan terima pada tahun 2019. Nah, ini diambil dari bukunya halaman 100. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi kalau untuk mendisiplinkan anak-anak, dia harus ada motivasi intrinsik. Kalau guru adalah motivasi ekstrinsik, kalau dari luar. Jadi tujuannya kita adalah membangun kesadaran anak-anak itu dari dalam dirinya. Oh, saya boleh seperti itu. Kalau aku seperti itu, kalah. Jadi seperti itu. Jadi ada sebab akibat. Jadi anak-anak sudah bisa berpikir. Kemudian daya bosan, katanya disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan super atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi untuk membangun kesadaran siswa itu diperlukan motivasi ekstrinsiknya. Jadi dosen dalam bukunya Think to Discipline tahun 2021. Dia akan memikir pendidikan yang benar. Saya dosen lagi 5 posisi guru. Kemarin videonya udah ada yang saya share, contohnya ada yang hukuman, kemudian yang satunya ada posisi guru sebagai manajer. Bagaimana sih posisi guru sebagai penghukum? Tindakannya memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan atau tindakan kekerasan. Perkataannya, kalau kamu, jadi kalau hukuman itu biasanya kita membentak, nadanya tinggi, biasanya tangan diingin, kan ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah nanti akan lebih jelasnya atau lebih mudah nanti kita akan merasakan videonya. Posisi guru sebagai teman, bagaimana, kemudian posisi guru sebagai pengawas, dan posisi guru sebagai manajer. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok-kapok sih. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tidak bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Naren! Maaf, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Setelah materi selesai, guru-guru diminta untuk mengerjakan post-test untuk mengukur sejauh mana pemahaman guru-guru tentang materi budaya positif yang ada di sekolah. Setelah pertemuan, guru berdiskusi santai mengenai video yang telah diamati, kemudian tentang materi yang telah diterima mengenai budaya positif. Berikut ini akan ditampilkan hasil post test yang telah dikerjakan oleh guru-guru. Alhamdulillah hasilnya begitu signifikan. Semoga hal ini dapat kami terapkan di sekolah kami, khususnya di SDN 03 Stadi. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Mari kita bergerak, dan menggerakkan.